Berakhir sudah catatan kemenangan beruntun AC Milan. AC Milan tak sanggup menang saat menjamu boloknya di San Siro pada pekan ke-22 Serie A 2023-24, Minggu 28 Januari. Laga Milan versus boloknya itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Boloknya unggul lewat Joshua Zirkzee menit 29. Didahului kegagalan penalti Olivier Giroud menit 42. Milan menyamakan skor melalui Ruben Loftus-Cheek menit 45. Setelah itu, didahului kegagalan penalti Theo Hernandez menit 74. Ruben Loftus-Cheek membawa Milan berbalik unggul dengan gol keduanya pada menit ke-83. Boloknya memaksakan hasil imbang lewat penalti Riccardo Orsolini di menit 90+1. Berakhir sudah catatan kemenangan beruntun Milan. Melawan boloknya, anak-anak asuh Stefano Pioli harus puas hanya dengan 1 angka. Sebelum melawan boloknya, Milan melalui 4 laga berturut-turut di Serie A dengan hasil memuaskan. Milan selalu menang. Milan menang 1-0 atas Sassuolo di San Siro, menang 3-0 di kandang Empoli, menang 3-1 menjamu AS Roma, kemudian menang 3-2 di markas Udinese. Dalam 4 laga tersebut, Milan mencetak total 10 gol. Sementara itu, gawang mereka kebobolan 3 gol. Melawan boloknya, Milan bisa mencetak gol. Namun kali ini mereka harus puas berbagi poin karena gawangnya juga kebobolan 2 gol. Meski gagal menang lawan boloknya, Milan juga tidak kalah. Dengan hasil itu berarti Milan tak terkalahkan dalam 7 laga terakhir di Serie A. Dalam 7 laga itu, Milan 5 kali menang dan 2 kali imbang. Jadwal Milan berikutnya di Serie A adalah laga tandang. Milan akan mengunjungi markas Frosinone pada 4 Februari. Gagal penalti, Pioli anggap Olivier Giroud dan Theo Hernandez sedang sial. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyoroti kegagalan 2 penalti yang diberikan pada timnya. Dia menilai Olivier Giroud dan Theo Hernandez kurang beruntung. Terakhir kali Milan gagal mengonversi 2 penalti dalam satu pertandingan Serie A terjadi pada tahun 1955 saat menghadapi SPAL. Tidak hanya itu, Filippo Terracciano melakukan kesalahan yang fatal dengan menarik jersey Victor Christiansen. Lewat tinjauan VAR, wasit kemudian menghadiahkan tendangan penalti yang sukses dikonversi jadi gol lewat tendangan Riccardo Orsolini. Ada 9 pemain di dalam kotak penalti, namun kami tidak menggandakan diri untuk mendukung Theo Hernandez, tidak melindungi larinya dan sangat disayangkan, ujar Pioli dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia. Stefano Pioli kemudian mengomentari algojo tendangan penalti yang jadi masalah lain bagi Milan di musim ini, seperti yang telah menjadi penentu tersingkirnya mereka dari Liga Champions. Lagi-lagi melalui Giroud saat melawan Borussia Dortmund. Giroud dan Theo adalah eksekutor penalti yang sangat baik. Sayangnya itu bukan malam terbaik mereka untuk itu. Leo mengatakan kepada saya bahwa ia akan mengambil penalti berikutnya. Dia mengambilnya saat latihan dan tidak mencetak banyak gol. Tetapi mungkin akan berbeda dalam situasi pertandingan. Gagal petik kemenangan melawan boloknya. Begini komentar Stefano Pioli. Setelah pertandingan sengit antara AC Milan dan boloknya yang berakhir dengan skor imbang 2-2, Stefano Pioli angkat bicara kepada media untuk menyampaikan pandangannya terkait performa timnya. Meskipun gagal mengeksekusi 2 penalti,
sang manajer lebih menyoroti kehilangan konsentrasi di lini pertahanan yang menyebabkan kebobolan gol. Pertandingan ini sangat diharapkan oleh Milan yang sebelumnya mencatat 4 kemenangan berturut-turut dan bertekad menjadikannya 5 kemenangan. Namun, meski Ruben Loftus-Cheek berhasil membalikkan keadaan di akhir babak kedua, Bologna mampu bangkit dan pertandingan berakhir dengan skor imbang. Pioli dalam wawancaranya dengan Sky Italia mengomentari hasil mengecewakan tersebut. Ia menyatakan rasa penyesalan karena tidak meraih kemenangan, mengingat timnya gagal mengeksekusi 2 penalti. Namun fokusnya lebih pada kehilangan konsentrasi dalam fase pertahanan. Pada pertandingan, kami pergi dengan penyesalan karena tidak memenangkan pertandingan. Memang benar kami gagal mengeksekusi 2 penalti, tapi kami juga punya banyak peluang untuk mencetak gol. Kemudian harus dikatakan bahwa kami kebobolan beberapa gol dari Bologna yang luar biasa. Ini harus mengajarkan kita bahwa Anda tidak boleh kehilangan perhatian dalam fase bertahan, seperti yang kita lihat dalam penalti. Sangat disayangkan karena kami tampil bagus. Itu adalah pertandingan yang sangat penting untuk dimenangkan. Kami memiliki 10 pemain di dalam area penalti dan kami tidak membantu Theo menggandakan pemainnya dan kami tidak membaca umpan silang dengan baik. Cetak 2 gol, Ruben Loftus-Cheek, saya berjuang melawan cedera. Ruben Loftus-Cheek mengungkap banyak yang berubah di tahun 2024 untuk merevitalisasi penampilannya bersama AC Milan setelah mencetak 4 gol. Mantan gelandang Chelsea ini menjalani awal karir yang baik bersama Rossoneri, namun kemudian mengalami penurunan performa setelah mengalami masalah pada otot aduktornya dan beberapa masalah cedera lainnya. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, dia mulai mengatasi masalah tersebut saat dia mencetak gol ke gawang Empoli dan Udinese sebelum akhirnya mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 AC Milan melawan Bologna. Saya merasa baik. Beberapa bulan terakhir saya sedikit berjuang dengan cedera yang terus berlanjut. Saya tidak bisa berlatih secara konsisten dan merasakan sakit saat pertandingan, tetapi saya berhasil melewatinya, kata Loftus-Cheek kepada DAZN. Sekarang saya mulai merasa lebih baik, saya bisa berlatih dan bermain secara konsisten, jadi saya benar-benar berusaha keras dan saya merasa baik secara fisik. Sangat disayangkan kami tidak meraih kemenangan hari ini. Karena itu ada di sana untuk kami menangkan dan kami tidak mengambilnya. Tiga pemain ini akan segera tinggalkan AC Milan di Januari ini. AC Milan sedang berfokus untuk menyelesaikan 3 transaksi pemain yang akan pergi dari klub dengan harapan menuntaskan kesepakatan dalam beberapa jam mendatang. Menurut calciomercato.com, Geoffrey Moncada dan timnya sedang berupaya menyelesaikan 3 pintu keluar yang semuanya berupa peminjaman. Pertama, AC Milan memberikan lampu hijau kepada Nottingham Forest untuk mengakhiri peminjaman Divock Origi. Negosiasi dengan Los Angeles FC berjalan lancar dan klub Amerika telah setuju untuk memasukkan kewajiban pembelian sebesar 5 juta euro dalam kesepakatan tersebut. Pihak klub dan pemain diyakini akan segera mencapai kesepakatan ekonomi untuk menutup operasi ini. Selanjutnya, David Bartesaghi, pemain berusia 18 tahun, masih menunggu kepastian klub untuk paruh kedua musim ini. Meskipun menuju ke Frosinone, klub asal Swiss Lausanne saat ini menjadi opsi terdepan. Meskipun mereka tertarik, Lausanne ingin opsi pembelian bukan hanya pinjaman kering.
Diskusi sedang berlangsung dan keduanya berharap untuk mencapai kesepakatan. Terakhir, AC Milan sedang berupaya melepaskan Marco Pellegrino dengan status pinjaman. Anderlecht dan Cadiz telah menunjukkan minat, tetapi Verona menjadi solusi potensial untuk bek Argentina tersebut. Upaya sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.